Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai akuntansi dalam perusahaan. Oke, kita awali dulu dengan pengertian akuntansi. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Nah, lebih jelasnya, identifikasi di sini ialah menentukan transaksi atau kejadian ekonomi apa yang perlu dicatat. Sedangkan pengukuran adalah mengukur transaksi dalam bentuk uang, dan pelaporan adalah penyusunan informasi dalam laporan keuangan agar bisa digunakan oleh pihak internal atau manajer maupun eksternal seperti investor, kreditur, atau pemerintah. Lalu apa hubungannya akuntansi dengan perusahaan? Oke, kita sudah tahu kan bahwa tujuan kebanyakan dari perusahaan itu memaksimalkan keuntungan. Jadi, ketika perusahaan ingin mencapai tujuannya, akuntansi berperan sebagai sistem informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Terus, kalau pihak eksternal perusahaan, akuntansi kan tadi ya, manajer itu kan pihak internalnya ya. Nah, kalau bagi pihak eksternalnya, akuntansi itu memberikan informasi untuk menilai kinerja dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Perusahaan itu sendiri terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa bagi pelanggannya. Misalnya Garuda Indonesia yang memberikan jasa transportasi. Jenis yang kedua adalah perusahaan dagang, di mana perusahaan tersebut hanya menjual barang tanpa mengelolanya. Misalkan Alfamart ya, yaitu seperti toko retail kayak gitu. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini mengubah barang mentah menjadi produk yang siap dijual. Misalkan Indofood, yang membuat makanan instan seperti Indomie, yang sebelumnya perusahaan itu mengolah tepung terlebih dahulu sampai proses menjadi mie. Oke, lanjut ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat dalam persamaan akuntansi itu adalah persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana saldo normal aset itu di debit, sedangkan liabilitas dan ekuitas saldo normalnya di kredit. Jadi, ketika aset bertambah, maka aset tersebut akan di sisi debit, dan jika aset berkurang, maka akan di sisi kredit. Begitupun sebaliknya dengan liabilitas dan ekuitas, jika bertambah akan di sisi kredit dan jika berkurang akan di sisi debit. Oke, nah laporan keuangan sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan yang berisi ringkasan dari pendapatan dan beban. Sedangkan laporan ekuitas yaitu ringkasan perubahan ekuitas selama periode waktu tertentu, misalkan 1 tahun ataukah 1 triwulan kayak gitu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, di mana terdapat daftar aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu ringkasan dari penerimaan dan pembayaran atau pengeluaran kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, yang berfungsi memberikan penjelasan tentang kebijakan akuntansi, misalkan metode penyusutan atau rincian utang jangka panjang atau kejadian penting pada periode pencatatan. Oke, sekian itu dulu. Terima kasih.